Apakah di Jamiah Ruqyah Aswaja, di Ruqyah Aswaja Nadia ini antipati dengan hipnoterapi, hipnosis? Banyak yang bertanya seperti itu. Dan ketika kita menjelaskan di saat-saat ijazah, sudah kita sering sampaikan bahwa untuk terapi psikologis tetap harus sinergi antara Al-Quran dan ilmu-ilmu yang menunjang rawatan psikologi, entah itu psikologi umum, psikologi anak, atau hipnoterapi. Jadi boleh, tapi tidak. Hati, penyakit sifat, penyakit batin, itu penyakit psikolog masuk kategori ini. Suka marah, sering lupa istri, lupa rakaat sholat, lupa suami, lupa hutang. Ini yang paling fatal. Gak bisa ditobati lupa hutang. Astagfirullah ya Allah, saya lupa hutang. Gak bisa ditobati, harus gak usah pikir, langsung kalau Bu, ulangi. Jadi ini penyakit psikologis. Kan pertanyaan sekarang, kalian sekarang yang ngerasain suka marah, sebentar, suka marah, suka lupa, kemudian ngantuan, was-was, angkat tangan. Allahu Akbar. Ini penyakit semua ini. Ada fan ilmu khusus untuk mengobatinya. Dan Quran sudah kalian pahami tapi kalian belum melaksanakan. Bisa mengobati Quran. Apa buktinya? Kalian sering mengucapkan obatnya hati 5 perkaranya. Salah satunya apa coba? Baca. Dan maknanya tidak sekedar baca Quran, medis. Penyakit apa? Ini nanti karena jam saya jam 3, maka mau nggak mau ya jam 3 insya Allah selesai, karena saya kesini. Itu apa sih? Penyakit yang dikenal oleh para medis dan alat-alat medis. Itu definisinya. Kalau kamu nggak paham definisi, nggak paham memasukkan. Pusat gangguan yang mengganggu hamba serta keluarga tubuh
hitungan ketiga kalian cek rumah masing-masing. 1, 2, 3. Cek depan rumah. Depan rumah sebelah kanan. Nah, bagus. Jangan merasa ketahui, ikuti dan cukup Anda ingat-ingat lokasi. Sekarang geser ke kiri rumah. Terus dari depan ke belakang. 1, 2, 3. Sekarang dari belakang ke depan, cek. Sekarang juga ada kembali ke depan rumah. Sekarang Anda coba masuk, ya, coba masuk ke rumah Anda. Letakkan kembali tangannya ke paha. Oke, bagus. Sekarang Anda masuk ke rumah Anda. Mulai dari sekarang masuk, fokus ke kamar atau ruang tamu. Ruang tamu, cek depan. Depan ruang tamu, cek depan. Depan bawah plafon. Bawah plafon, cek. Sekarang bawah. Pakai ke bawah namanya. Mulai dari kamar depan, kamar belakang, terserah. Saya beri waktu kalian 2 menit untuk mengecek seluruh rumah Anda. Mulai kamar depan, kamar belakangnya, ruang tamu, dan semuanya. Dapur, kamar mandi, semuanya. Yang paling kuat, yang paling kuat. Terus, kalau Anda sudah tak kuat, ganti tempat yang lain, jangan dipaksa. Ganti yang lain. Pokoknya Anda sudah merasa kuat, ganti yang lain. Yang paling kuat. Dan paling tinggi. Dan ingat-ingat, oke bagus, baik. Sekarang Anda periksa keluarga Anda, mulai yang paling kecil, anak Anda yang paling kecil, cek. Sekarang ceknya di parkir. Orang kaya dak, lalu bujung dia wah menjadi malah dia bikin bujung wah. Kamu ini
Bismillahirrahmanirrahim. Apakah di Jamiah Ruqyah Aswaja, Ruqyah Aswaja Nahdiyah ini antipati dengan hipnoterapi, hipnosis? Banyak yang bertanya seperti itu. Dan ketika kita menjelaskan di saat-saat ijazah sudah kita sering sampaikan bahwa untuk terapi psikologis tetap harus sinergi antara Al-Quran dan ilmu-ilmu yang menunjang rawatan psikologi, entah itu psikologi umum, psikologi anak, atau hipnoterapi. Jadi boleh, tapi tidak boleh meninggalkan Quran. Adapun diagnosa apakah ini jin atau reaksi dan sebagainya, itu masalah hal yang remeh dan sebenarnya ada titik temu. Kalau di Jamiah Ruqyah Aswaja ada titik temu. Kalau di sana belum matang ketemunya, kalau di sini sudah dulu. Kalau di kita sudah fix, sudah finish. Jadi kita mengembangkan juga antara sinergitas hipnosis dan pengobatan Qurani. Nah, ini salah satunya adalah Tashirul Quran. Nah, dulu Abdul Lawai, tapi dulu karena eksploitasi alam bawah sadar ini, jika nggak paham, kemudian banyak yang menyalahgunakan, menghipnosis orang sembarangan, marki atau klien, kalau bahasa hipnosis klien, sugesti, kemudian meraba-raba dan seterusnya, terus memukul bukan mahram memakai tangan dengan shock induksi. Ketika mau masuk area kritikal kan di shock induksi nggak pegang, nggak pakai tangan, sarung tangan, karena kita tahu memang hipnosis itu dari barat ya. Jadi ketika megang nggak pakai tangan, banyak hal-hal yang secara syariat itu bertentangan dengan fikih. Oleh sebab itu yang bertentangan kita buang. Jadi ilmu yang dari barat ini yang bertentangan kita buang. Adapun yang masih relevan dan lain sebagainya kita masuk, kita ambil. Nah, salah satunya dulu kita sebut Abdul Lawai dan juga dikembangkan lagi menjadi Tashirul Quran. Dan secara rawatan, artinya secara spontan, kita juga menggunakan itu para sahabat, karena kita memahami gelombang otak ketika jin orang kesurupan itu. Jadi ada sebagian, ini saya sampaikan, sebagian orang yang kita ruqyah itu karena banyak yang kesurupan misalkan ya, kita kadang menggunakan hipnosis dengan shock induksi misalkan ya. Jadi kita shock induksi, kemudian misalkan ada orang kesurupan dan sudah diagnosa swab ya, saya ulangi, sudah diagnosa swab ternyata sihir. Nah, ketika frontal, banyak yang frontal, ada 7 atau sampai 8, karena kita kewalahan untuk bertanya satu kewalahan, kita juga menggunakan rawatan hipnosis dengan cara shock induksi ya. Jadi cukup beri shock induksi, tapi sebenarnya itu hanya transidental. Artinya transidental itu sifatnya hanya muqayyad, sementara. Dan nanti sembuh enggak, hanya frontalnya sementara hilang, tetapi enggak sembuh. Karena di kita tetap ada rumusnya. Kalau sihir ya rumusnya tower dan HP dan seterusnya. Nah, jadi kita juga masih menggunakan dan tidak sama sekali antipati dengan hipnosis. Ini banyak sekali yang salah paham. Adapun ketika kita pernah diskusi tentang reaksi dan kesurupan, itu adalah oknum. Jadi bukan keilmuan. Adapun keilmuan, secara keilmuan Syira tidak antipati dengan hipnoterapi, hipnosis dan ilmu-ilmu dari barat lainnya. Enggak begitu. Itu sedikit klarifikasi dari saya, karena di luar sana ada berkembang Ruqyah Aswaja ini sama dengan Ruqyah Minun antipati hipnoterapi. Maka saya jawab tidak. Kita juga dikembangkan, bahkan tidak meninggalkan Quran. Beda dengan murni hipnosis yang hanya permainan kata. Jadi hipnosis ini beda dengan reiki, dengan dengan energi, bioenergi beda. Karena kemampuan dari hipnosis ini bukan karena energi, tadi jadi kata-kata yang bermain masuk di area kritikal, dan kita tidak antipati dengan itu. Ada yang bertanya apakah hipnosis pakai khodam? Jawabannya enggak pakai khodam. Apakah kemudian bioenergi juga pakai? Enggak. Semua aktivitas kita sebenarnya dengan cara yang benar, insya Allah tidak sampai. Kalau pun ada
kemungkinan sudah ada bawaan. Artinya sekali lagi saya sampaikan, kita tidak antipati tentang hipnoterapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa, baru tak keluar. Kaos dan tanda, tinggi kaos dan tanda, tinggi kaos dan tanda. Ada sarung tangan. Gangguan calon orang hipnosis tersebut abrasi karena kesedihan tinggal anaknya siapa bukannya, jadi nangis itu bukan jadi yang di Luwu Utara ini bukti bahwa memang Zirah dibutuhkan di sini. Tinggal yang lama ini, mau dia berkembang atau yang gratis ini loh, mau berkembang atau hanya menjadi penonton. Siap. Assalamualaikum.